Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi Bapak Ibu peserta PKN 2 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat. Siang ini kita akan coba membahas beberapa topik yang tentu sesuai dengan update terkini bahwa manajemen strategis merupakan sebuah alat yang kita gunakan dalam penyusunan sebuah rencana strategis di instansi pemerintah daerah. Kita bertemu pada hari ini tidak akan bisa berdiskusi tanpa di antara kita bisa saling mengenal. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami mengenal Bapak Ibu, terlebih dulu kami mungkin akan memperkenalkan diri yang saat ini diminta untuk menjadi pendamping Bapak Ibu dalam mata pelajaran manajemen strategi sektor publik. Saya memperkenalkan diri, nama saya Medi Iswandi. Sehari-hari saat ini saya bertugas di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sebelumnya tahun 99 saya memulai karir jauh di sebuah daerah di kota Sawah Lunto yang jaraknya hampir 3 jam perjalanan dari kota Padang ini. 17 tahun saya mengabdi di situ sampai terakhir saya menjadi sekretaris DPRD, di mana sebelumnya menjadi kepala Dinas Pariwisata. Kemudian saya mengikuti seleksi terbuka Kepala Dinas Pariwisata di Kota Padang. Saya terpilih pada tahun 2015, kemudian mengabdi di Kota Padang selama 5 tahun, terakhir menjadi Kepala Bapeda Kota Padang, dan kemudian di tahun 2021 saya kembali mengikuti shelter di Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Barat, dan sampai saat ini saya ditugaskan menjadi Kepala Bapeda Provinsi Sumatera Barat. Latar belakang pendidikan saya, Bapak Ibu semua, saya berlatar belakang teknik sebenarnya, namun kemudian saya memandang manajemen, terutama manajemen strategis, jauh lebih menarik. Saya berlatar belakang teknik pertambangan, yang ilmunya diajarkan hanya 4 hal: mencari, menggali, mengangkut, menjual. Jadi ilmu yang menurut saya mungkin tidak akrab dengan tidak baik untuk kesinambungan alam. Saya merasa sekarang saya berada atau tersesat di jalan yang benar. Saya berada di Magister Manajemen Strategis di Universitas Andalas dan menyelesaikannya pada tahun 2007. Beberapa sertifikasi yang saya ikuti, ya karena memang kita dituntut harus profesional, harus mampu update di setiap perubahan. Saya mengikuti beberapa sertifikasi manajemen risiko. Sekarang saya sudah sampai kepada level 3. Beberapa penghargaan yang pernah saya dapatkan, ya di samping memang pengabdian 20 tahun, saya pernah mengikuti teknis manajemen perencanaan yang dilakukan Bappenas. Alhamdulillah pada saat itu saya mendapat ranking 1. Kemudian di tahun 2020 saya mendapat peringkat 3 perencanaan pembangunan daerah. Waktu itu saya bertugas menjadi Kepala Bapeda Kota Padang, dan di tahun 2021 alhamdulillah meningkat menjadi peringkat 2. Itu sedikit perkenalan dari saya. Nanti kita dalam sesi-sesi selanjutnya saya akan beraudiensi dan langsung mungkin berkenalan dengan Bapak Ibu. Saya ingin masuk fokus langsung ke manajemen strategis. Kenapa kita ada pada siang hari ini, berdiskusi pada siang hari ini? Agenda kita di manajemen strategis ini adalah kita berharap Pak Ibu mempunyai nanti setelah selesai mengikuti mata kuliah ini mempunyai kemampuan menerapkan manajemen strategis melalui analisis, diagnostis reading, perumusan serta implementasi dalam mengelola lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan marketing sektor publik dan menjamin aktivitas implementasi kebijakan. Hasil belajar yang diharapkan, tentu kita tidak sia-sia bertemu pada siang hari ini. Kalau tanpa ada hasil, tentu kami berharap Bapak Ibu dapat memahami proses penyusunan strategi organisasi pemerintah dalam mewujudkan penyusunan rencana pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Jangka panjang itu 20 tahun seperti kita ketahui, jangka menengah itu 5 tahun, jangka pendek itu 1 tahun. Baik di tingkat pusat, jadi Bapak Ibu yang bertugas di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
indikator hasil belajar yang kita harapkan dari pertemuan hari ini adalah tentu kami berharap Bapak Ibu mampu menjelaskan konsep manajemen strategis sehingga pada hari ini kita tentu berdiskusi bersama bagaimana manajemen sektor strategis ini kita gunakan dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Mulai dari menganalisa lingkungan strategis, arah kebijakan dan strategi, mempraktekkan dan penyusunan rencana strategi di instansi Bapak Ibu nanti setelah pulang ke instansi masing-masing. Materi pokok ada 3 poin penting yang ingin kami sampaikan. Pertama adalah manajemen strategi sektor publik, kemudian sistem perencanaan pembangunan nasional yang nanti disinergikan dengan sistem perencanaan pembangunan daerah, kemudian perumusan dokumen perencanaan pembangunan. Dari 3 agenda kita siang ini kita akan mendiskusikan 3 hal pokok ini. Sebelumnya kami ingin mengajak Bapak Ibu sedikit untuk mengetahui kembali apa sih fungsi dan tanggung jawab negara, karena kita yang hadir di sini adalah para penyelenggara negara. Apa sih sebenarnya tugas dan fungsi negara? Fungsi negara itu adalah pertama, menurut Undang-Undang Dasar, menjamin keamanan seluruh masyarakat dan tumpah darah Indonesia. Yang kedua adalah fungsi memberikan kesejahteraan. Untuk membuat Bapak Ibu bisa melihat bagaimana sebenarnya fungsi itu kita harus menjalankannya, kami ingin mengajak Bapak Ibu melihat video ini yang tayang lebih kurang sekitar 4 menit yang kemudian nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Salam hangat. Saya ingin bertanya, masih ingatkah Anda dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Mudah-mudahan masih ingat. Sebab di pembukaan Undang-Undang Dasar itulah hitam di atas putih tercatat harapan bangsa Indonesia. Disitulah dikumandangkan alasan negara kita lahir. Kemerdekaan tumbuh dari perasaan pedih atas penderitaan yang diderita rakyat akibat penjajahan. Karenanya, kemerdekaan Indonesia lahir atas kesadaran yang mencerahkan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tak mengherankan bahwa kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti kemerdekaan negara-negara Asia lainnya. Kemerdekaan Indonesia membawa semangat zaman. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bangsa kita telah menegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan seyogianya selalu menjadi pegangan kita dalam membangun negeri. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan bahwa kemerdekaan hanyalah sebuah pintu gerbang, yang berarti ada sesuatu di balik pintu tersebut, sesuatu yang masih harus diperjuangkan. Apa yang diharapkan muncul di balik pintu kemerdekaan? Yang diharapkan adalah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setelah merdeka, kita pertama-tama harus bersatu, terlepas dari segala perbedaan yang kita miliki. Hanya dengan bersatu, kita bisa mencapai tujuan utama dari kemerdekaan. Lalu, dengan modal bersatu itu, kita kemudian harus berdaulat. Di masa kini, kedaulatan tersebut mewujud dalam kemandirian. Kita harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus berdaulat atau mandiri dalam penyediaan pangan, energi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh bergantung pada produk impor, khususnya kebutuhan dasar. Kita juga harus mandiri
dalam mengelola sumber daya alam kita sendiri dengan sepenuh-penuhnya kepentingan rakyat. Masyarakat yang bersatu dan mandiri memerlukan prasyarat ketiga, yakni keadilan. Tanpa keadilan, sirna rasa saling percaya. Persatuan akan runtuh. Kemandirian ikut hancur. Keadilan adalah perekat dari persatuan dan kemandirian. Rakyat harus merasakan keadilan, baik secara hukum maupun ekonomi. Oleh karena itu, yang terutama harus kita wujudkan adalah keadilan. Kemandirian dan keadilan sosial akan mewujud dalam kemakmuran yang sesungguhnya, yakni kesejahteraan yang dapat dirasakan seluruh bangsa Indonesia. Kesejahteraan yang adil adalah milik semua orang, bukan hanya milik segelintir penduduk. Rekan-rekan, seyogianya kita selalu kembali kepada harapan kemerdekaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Tujuan kita adalah kemandirian, keadilan, dan kesejahteraan. Itulah yang harus kita perjuangkan bersama. Setelah Bapak Ibu melihat tampilan video animasi tadi, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita? Apakah ada hal-hal yang menyentuh kita sebagai penyelenggara negara? Apakah ada hal yang menyentuh hati Bapak Ibu sebagai penyelenggara negara? Karena ini tentu berhubungan dengan tugas kita, tugas negara yang harus kita laksanakan sebagai penyelenggara negara. Untuk itu negara harus memiliki kapasitas penguatan tata kelola yang tepat agar kita memang bisa menunaikan tugas negara itu, yaitu memberikan keamanan dan memberikan kesejahteraan. Kita fokus ke topik nomor 2, yaitu memberikan kesejahteraan, sehingga kita mungkin lebih fokus nanti mendiskusinya bagaimana manajemen strategis ini bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Kita bicara manajemen strategik, tentu kita bicara konsep terlebih dulu. Ada 4 konsep, beberapa ahli, beberapa pakar. Pertama kita katakan ada Michael Porter yang menyatakan bahwa manajemen strategik adalah sebuah pendekatan yang unik dan berharga dengan melakukan serangkaian kegiatan. Porter juga menyebutkan bahwa merumuskan strategi bersaing harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan, nilai pribadi, peluang dan ancaman. Jadi Porter membaginya ada yang eksternal, ada yang internal. Internal tentu menyangkut tentang kekuatan dan kelemahan kita, dan eksternal tentu menyangkut peluang dan ancaman kita. Kemudian William F. Glutz menyebutkan manajemen strategi sebagai keputusan yang mengarah pada perumusan strategi untuk mencapai tujuan. Dan John Peace, Richard Robinson menyampaikan mengenai manajemen strategi sebagai sebuah perencanaan skala besar yang berdimensi jangka panjang agar organisasi dapat berinteraksi secara efektif dan mengoptimalkan pencapaian baik tujuan strategi maupun operasional secara lebih terperinci. Kemudian David Pratt menyampaikan bahwa manajemen strategis ini sebagai sebuah seni dan ilmu merumuskan penerapan, evaluasi, dan keputusan strategis untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Jadi ada 4 ahli. 4 ahli ini memandang itu dengan sudut pandangnya masing-masing mengenai manajemen strategis. Kita mencoba meramu bagaimana sih arti atau makna dari manajemen strategis ini bagi kita selaku organisasi pemerintah. Jadi manajemen strategi sektor publik, jadi kalau kita di pemerintah ini adalah sektor publik, adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan dan program dalam sektor publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, serta sumber daya yang tersedia. Apa itu faktor-faktor eksternal? Ya, tentu ini berhubungan dengan ancaman dan peluang yang tadi kami disampaikan oleh Porter.
ada pemetaan kekuatan, tekanan, tren, baik aspek politik, ekonomi sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Kemudian pemetaan pemilik sumber daya, pemetaan pesaing, dan aktor-aktor potensial sebagai pemangku kepentingan. Kemudian yang internal adalah kekuatan organisasi, kelemahan organisasi, pemahaman bagaimana visi dan misi, kemudian kapasitas internal organisasi termasuk program kerja, SDM, manajemen, kepemimpinan, sumber daya, dan lainnya. Itu yang internal. Kemudian bagaimana strategi ini dapat diimplementasikan? Setelah kita bicara tadi manajemen strategik, kemudian itu kita bicara bagaimana mengimplementasikannya. Pertama tentu manajemen strategik ini, strategi kita ini, strategi organisasi harus jelas diketahui oleh semua unsur yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian dikomunikasikan. Jadi kalau tanpa berkomunikasi, walaupun semuanya mengetahui, strategi itu juga tidak akan jalan. Kemudian bagaimana mengkasketnya, bagaimana membagi perannya. Dan kemudian yang keempat, tentu kita harus memikirkan memitigasi kegagalan dari strategi itu. Harus ada cadangan-cadangan strategi kita, alternatif-alternatif kita jika strategi yang kita terapkan gagal. Kemudian bagaimana kita mengelola implementasi strategi. Setidaknya ada 6 hal. Pertama, menetapkan sasaran secara SMART. Kemudian menetapkan SOP dan melakukan pendelegasian. Yang ketiga, mengalokasikan sumber daya. Kemudian yang keempat, melakukan pengorganisasian. Yang kelima, melakukan penilaian kinerja. Dan yang keenam, melakukan pengembangan kompetensi. Ini sebenarnya 6 ini adalah sebuah proses manajemen. Kita kenal ada proses manajemen POC, planning, organizing, actuating, controlling. Jadi ke-6 ini adalah bagian dari siklus manajemen. Kemudian bagaimana kita memantau? Ada 2 cara, 2 hal yang kita lakukan. Pertama adalah fokus kepada monitoring, yang kedua adalah fokus kepada evaluasi. Untuk pemantauan terhadap tujuan dan manfaat, kita fokus melakukan monitoring. Kemudian untuk outcome dan impact, tentu kita melakukan evaluasi. Kita melihat seberapa berhasil strategi yang kita implementasikan. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam menyusun sebuah dokumen perencanaan, saya rasa ini di masa lalu ya, semoga ini tidak ada lagi, maka saya bilang ini sebuah past time ya, itu masa lalu kita. Tapi ini tidak apa-apa kita perbincangkan di awal, karena memang kondisi kita menyusun sebuah strategi atau perencanaan pembangunan sering terjebak dari gambar yang kami sampaikan ini. Pertama, seringkali hanya dokumen itu disusun oleh 1 orang. Kalau di organisasi pemerintah daerah ada kasubag program, saya rasa di kementerian lembaga juga sama, hanya disusun oleh 1 orang, bahkan oleh staf. Pendelegasian dari kepala kementerian, dari kepala tertinggi di organisasi itu kepada bawahannya, kemudian hanya dikerjakan oleh 1 orang staf, bahkan terkadang juga dikerjakan oleh 1 orang pegawai kontrak. Yang kedua, kita tidak tahu apa yang menjadi akar permasalahan, apa isu strategis yang harus dibincangkan. Apakah masalah ini disebabkan oleh dampak atau memang itu akar masalahnya? Contoh misalnya stunting, apa stunting ini masalah atau dampak? Atau misalnya banjir, apakah banjir ini dampak atau itu akar masalahnya? Atau masalah kita sebut isu strategisnya kemiskinan, apa kemiskinan ini dampak atau ada akar masalah yang lain? Ini yang sering kita salah menetapkan apa permasalahan, apa akar masalah, dan apa isu strategisnya. Yang ketiga adalah mengenai data. Sering sekali ya kita hanya inginkan kondisi data yang baik. Data yang baik ya kita jejer berapi-rapi, kita buat baliho-baliho besar, kita tampilkan ke publik. Tapi data-data jelek jarang sekali kita mau mengakui. Kita malah ketika mendapatkan kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan, sering kali kita menyalahkan orang lain. Sehingga data itu hanya kita tempatkan di tong sampah.
Yang keempat, indikator dan target kinerja hanya sebagai penghias saja dari dokumen itu. Kita tidak memikirkan kemampuan kita ketika membuat target-target kinerja, tidak melihat sumber daya yang dimiliki, baik keuangan dan SDM serta peralatan, sehingga indikator hanya dibuat sebagai penghias. Yang kelima, ya dokumen hanya sekedar formalitas. Setelah disusun, ditaruh di lemari, nggak pernah dilihat lagi sebagai pedoman. Dan yang keenam, ini yang paling parah, kita tidak bisa menentukan prioritas. Kita tidak bisa menentukan prioritas yang berakibat kepada bahwa kita menganggap anggaran kita selalu kurang. Karena kita tidak bisa menentukan mana yang kita inginkan dan mana yang kita butuhkan. Antara want dan need itu susah kita membedakan. Jangankan di penyelenggara negara, dalam rumah tangga kita saja susah kita membedakan mana yang kita inginkan dan mana yang kita butuhkan. Contoh dalam membeli barang saja, apakah yang memang harga handphone yang 30 juta, yang 25 juta itu sebuah kebutuhan atau artinya sebuah keinginan semata, ketika fungsinya kita pakai secara maksimal hanya sama dengan handphone yang harganya 2 juta. Nah, itu mungkin yang kesulitan kita dalam menentukan prioritas. Terakhir, mungkin di pemerintah daerah kita menggunakan SIPD, di kementerian lembaga kita menggunakan Krisna atau Selaras. Ini juga jadi masalah. Kita selaku pimpinan menganggap remeh SIPD ini, padahal SIPD ini adalah satu-satunya alat yang kita gunakan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, sampai penatausahaan keuangan. Tapi kita tidak paham dan mengerti bagaimana menggunakannya. Kita berikan passwordnya kepada sekretaris, kepada kepala bidang kemudian menyerahkan passwordnya kepada kasubag program atau kepada fungsionalnya, fungsional kemudian menyerahkan kepada pegawai honor dan kontrak. Sehingga kita berpikir, siapa sih sebenarnya kepala di lembaga itu, pegawai honor kah atau kita? Ketika pegawai honor ini lebih memegang kendali di dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, bahkan penatausahaan, tanpa kita kemudian mau melihat dan mengontrolnya. Kita semua memberikan kewenangan langsung kepada pegawai kontrak di kantor tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin menyampaikan ada 4 pendekatan perencanaan. Ini secara aplikatif, pendekatan perencanaan ini sampai saat sekarang masih kita acu. Pertama adalah teknokratik, kedua politik, ketiga bottom up, dan keempat top down. Kita tahu teknokratik ini menyusun perencanaan menggunakan metode kerangka berpikir ilmiah. Ya, tentu kita libatkan para ahli, akademisi, kita melihat hasil riset, penelitian, kemudian juga melihat hasil dokumen pengendalian, monitoring dan evaluasi, kemudian kita menggunakan data-data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang terdahulu. Yang politik, kita tentu menerjemahkan, kalau di RPJMN menerjemahkan visi misi dan janji presiden terpilih, kemudian di tingkat provinsi sama, tentu menerjemahkan dan menganalisis visi misi dan janji gubernur terpilih sampai kepada tingkat kabupaten kota. Kemudian pendekatan perencanaan bottom up, kita mulai dari penjaringan usulan, kemudian melakukan konsultasi publik. Setiap tahun kita melakukan konsultasi publik ini untuk menyampaikan hasil perencanaan tahun sebelumnya, apa yang harus diperbaiki dan apa harapan-harapan publik. Kemudian melaksanakan forum perangkat daerah atau forum OPD di tingkat daerah. Kalau di tingkat kementerian ini tentu forum stakeholder di lembaga tersebut. Kemudian baru kita melaksanakan musrenbang. Kalau di tingkat pusat itu musrenbangnas, sedangkan di tingkat provinsi musrenbang provinsi, di kabupaten kota itu musrenbang kabupaten kota. Kemudian secara top down kita melihat keselarasan rencana kerja kita dengan rencana kerja pemerintah pusat. Kalau antara provinsi dengan pemerintah pusat, kemudian kita melihat rencana kerja antara kabupaten kota dengan provinsi, kemudian mensinergikan keselarasan antara Rensra dan Renja kementerian lembaga dengan Rensra
dan Renja perangkat daerah di provinsi. Kemudian secara top down kita juga melakukan sinkronisasi tujuan, sasaran dan prioritas. Hal ini mutlak dalam penyusunan sebuah dokumen perencanaan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga ingin menyampaikan pada forum ini, dalam Stranas KPK disebutkan korupsi itu bermula dari perencanaan dan penganggaran. Jadi kalau kita sebagai aparat atau penyelenggara negara tidak fokus dan abai terhadap proses perencanaan penganggaran, ini sama dengan membiarkan korupsi itu terjadi. Jadi proses korupsi itu memang terjadi pada proses perencanaan penganggaran. Baru kemudian kita bicara proses korupsi ada pada belanja, ada pada pajak, ada proses pengadaan barang dan jasa, ada jual beli jabatan, ada belanja perjalanan dinas. Tapi awal mula sekali korupsi itu terjadi adalah pada proses perencanaan penganggaran. Niatnya terlihat pada proses perencanaan dan penganggaran. Bapak Ibu yang kami hormati, sejak tahun 2021 melihat fokus dari kegiatan pembangunan kita susah untuk dianalisis kinerjanya, kemudian pemerintah melakukan redesign tentang sistem perencanaan dan penganggaran. Kenapa ini dilakukan? Pertama, ada ketidaksinkronan program, sehingga perlu dilakukan redesign. Ketidaksinkronan program ini terjadi pada belanja pusat, belanja di daerah, sehingga menyebabkan pencapaian kinerja yang tidak optimal. Yang kedua, kenapa dilakukan redesign adalah adanya perbedaan program. Berbeda antara program di dalam dokumen perencanaan di dalam dokumen penganggaran. Ini agak aneh menurut saya, sehingga memang perlu dilakukan redesign. Kemudian rumusan program bersifat normatif. Jadi nomenklatur, outcome sebuah program tidak terlihat, hanya bersifat normatif saja. Dan yang terakhir, kinerja sulit dipahami, terutama oleh publik. Jadi tidak kelihatan kinerja pemerintah, sehingga perlulah didesain sistem perencanaan penganggaran. Di dalam melakukan redesign proses perencanaan penganggaran, saat ini ada istilah yang tren, yang ini selalu diperdebatkan banyak pihak ketika melakukan pembahasan terhadap sebuah program, sebuah kegiatan, bahkan subkegiatan. Apa itu indikator kinerja? Namun kita sendiri tentu harus memahami apa yang disebut dengan indikator, apa yang disebut dengan kinerja. Kami ingin mengajak Bapak Ibu berdiskusi apa yang sebenarnya dengan indikator. Ada beberapa gambar yang kami tampilkan di atas. Indikator ODGJ apa? Orang dalam gangguan jiwa apa? Setidaknya kita melihat rambutnya panjang tidak terurus, bau badan tidak sedap karena memang jarang mandi, memakai baju yang robek atau tidak memakai baju, kulit kusam, badan kurus, perilaku tidak wajar. Tentu berbeda jika kita lihat indikator orang kekenyangan, berbeda lagi. Tentu berbeda lagi jika kita lihat indikator gajah. Nah, ini sering kita berdebat ketika orang buta memegang belalai, apakah ini gajah atau ular atau ekor gajah. Kemudian jika kita lihat ciri-ciri pribadi muslim, beda lagi indikatornya. Ada akidah yang bersih, ibadah yang benar, ya tentu ada ciri-ciri indikator. Jadi indikator ini untuk melakukan identifikasi Bapak Ibu peserta PKN 2 yang kami hormati. Jadi jika kita lihat dari gambar-gambar tadi, kita bisa mencoba mengambil kesimpulan indikator itu adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status yang memungkinkan dilakukan pengukuran-pengukuran. Kemudian indikator tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tapi kerap kali hanya memberi petunjuk atau indikasi. Indikator bukanlah ukuran eksak, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi untuk dijadikan alat ukur.
Itulah yang kita sebut dengan indikator. Kemudian bagaimana dengan kinerja? Kinerja adalah hasil kerja yang diwujudkan dalam melakukan suatu kegiatan atau program. Kinerja bisa disebut juga upaya untuk mencapai hasil dan capaiannya. Kinerja juga merupakan state of condition dari suatu pelaksanaan kerja. Jadi kinerja itu adalah keluaran hasil dari kegiatan program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran yang kita lakukan. Jadi kalau kita gabung, apa itu indikator kinerja? Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator kinerja adalah sesuatu yang mengindikasi terwujudnya kinerja yang diinginkan. Indikator kinerja adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil dan hasil kerja yang dicapai. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan oleh organisasi. Itulah yang kita sebut dengan indikator kinerja. Bapak Ibu yang kami hormati, sejak keluarnya Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Ibu, rekan-rekan yang kami hormati, beserta PKN 2, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara bersama masyarakat baik di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Apa manfaatnya dari sistem perencanaan pembangunan nasional ini? Setidaknya ada 4 hal manfaatnya. Pertama, sebagai penuntun arah. Yang kedua, meminimalisasi ketidakpastian, karena perencanaan ini kita tahu untuk meminimalkan ketidakpastian. Kemudian minimalisasi inefisiensi sumber daya yang digunakan. Dan yang keempat adalah penetapan standar di dalam pengawasan. Bagaimana sistem perencanaan pembangunan daerah itu dilakukan di dalam bentuk penyusunan perencanaan? Ada rencana pembangunan jangka panjang. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini pemerintah pusat sedang menyelesaikan dalam bentuk rancangan akhir yang kemudian ditetapkan dengan undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Kemudian rencana pembangunan jangka panjang ini merupakan dokumen yang diacu oleh para ketika para calon-calon kepala negara atau presiden di tingkat pusat, kemudian di tingkat provinsi calon gubernur, kemudian di tingkat daerah adalah bupati wali kota. Yang kemudian setelah mereka terpilih, janji-janji, visi misi dari para calon-calon yang terpilih tadi dimasukkan atau diinputkan ke dalam RPJM. Kalau presiden dia RPJMN, kalau di nasional itu adalah RPJM, di pusat itu adalah RPJMD. Jadi RPJP daerah itu harus mengacu kepada RPJP nasional. Sedangkan RPJM daerah itu mengacu kepada RPJM nasional. RPJM inilah yang kemudian di tingkat pusat menjadi pedoman kementerian lembaga menyusun Rensra. Di tingkat daerah RPJMD itu menjadi pedoman bagi SKPD atau perangkat daerah menyusun Rensra. Kemudian Rensra diturunkan menjadi dokumen tahunan menjadi rencana kementerian lembaga di tingkat pusat atau menjadi renja perangkat daerah di tingkat daerah untuk menjadi rencana tahunan. Sedangkan RPJM yang kemudian diturunkan menjadi rencana kegiatan pemerintah di tingkat pusat dan rencana kegiatan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu menjadi acuan di dalam penyusunan renja perangkat daerah atau renja kementerian lembaga. Kemudian ini juga dilanjutkan ketika semua dokumen ini menjadi acuan kita menyusun anggaran pendapatan dan belanja baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingin sedikit memberikan informasi
bagaimana kita menyusun rencana pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka panjang ini adalah dokumen yang mempunyai masa 20 tahun dan saat ini adalah masa dari 2025 sampai 2045. Pertama, tentu kita melakukan persiapan. Persiapan ini dimulai dengan kita melakukan pengolahan data dan informasi. Kemudian melakukan analisis dan gambaran umum tentang kondisi. Kalau di tingkat pusat tentu kondisi negara, di tingkat daerah, provinsi dan kabupaten kota ini tentu di tingkat gambaran umum kondisi daerah tersebut. Kemudian analisis gambaran ini juga dikorelasikan, disinergikan dengan kondisi rencana tata ruang wilayah. Yang kemudian kita menemukan perumusan masalah dan analisis pembangunan daerah. Yang kemudian menjadi isu-isu strategis yang ditelaah dan diwujudkan dalam bentuk perumusan visi misi daerah. Di mana visi misi daerah dan seluruh strategi kebijakan yang dihasilkan oleh PJP ini tentu menjadi pedoman bagi semua calon kepala daerah, semua calon presiden untuk membuat visi misinya. Itulah rangkaiannya yang kemudian dimulai setelah persiapan ini didapatkan rancangan awal, kemudian rancangan awal dikonsultasikan kalau pemerintah provinsi atau melakukan konsultasi kepada Mendagri dan Beppenas, sedangkan pemerintah kabupaten kota itu melakukan konsultasi dengan pemerintah provinsi. Setelah dapatkan arahan, kemudian rancangan awal menjadi dokumen rancangan yang kemudian dimintakan masukan saran dari seluruh masyarakat. Yang setelah itu dilakukan perumusan rancangan akhir dan dibahas bersama DPRD untuk ditetapkan menjadi rancangan peraturan daerah. Yang setelah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri itu ditetapkan menjadi penetapan Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Ini tentang rencana pembangunan jangka panjang. Bagaimana dengan rencana pembangunan jangka menengah? Rencana pembangunan jangka menengah juga dimulai dengan persiapan penyusunan. Pertama adalah penyusunan rancangan teknokratik. Jadi kita mengacu kepada RPJP yang sudah disusun, kita menyusun rencana teknokratik. Rencana teknokratik ini menjadi bagian persiapan penyusunan RPJMD, yang kemudian dilakukan analisis gambaran umum tentang kondisi suatu daerah yang tentu diperkaya dengan hasil evaluasi capaian RPJMD sebelumnya, diperkaya dengan telahaan terhadap dokumen RT/RW dari daerah kita, kemudian diperkaya dengan visi misi dari kepala daerah terpilih. Setelah itu kita melakukan perumusan permasalahan pembangunan daerah, ditemukan analisis isu-isu strategis, kemudian dilakukan penelaahan sinkronisasi dengan RPJMN jika ini adalah dokumen perencanaan tingkat provinsi. Kalau kabupaten kota berarti melakukan sinkronisasi atau penelaahan dengan dokumen RPJMD provinsi. Yang kemudian dilakukan perumusan visi misi serta tujuan dan sasaran. Yang tentu ini juga diperkaya dengan visi misi dari dan program unggulan dari kepala daerah, calon kepala daerah terpilih. Setelah itu disusun kerangka pendanaan, kinerja penyelenggaraan, dan jadilah dia sebuah rancangan awal RPJMD yang kemudian dibahas di tahap awal ini dengan DPRD dalam bentuk nota kesepakatan. Setelah rancangan awal, setelah mendapatkan kesepakatan dengan DPRD, dikonsultasikan kepada Mendagri, dia menjadi rancangan RPJMD. Kemudian dilakukan musrenbang RPJMD, jadilah rancangan akhir yang kemudian dibahas kembali bersama dengan DPRD menjadi rancangan peraturan daerah yang setelah dievaluasi Mendagri menjadi penetapan peraturan daerah. Bapak Ibu yang kami hormati, itu bagian alur penyusunan rencana pembangunan jangka menengah, baik secara nasional maupun di daerah, yang dokumen ini berumur
masa jangka 5 tahun. Kemudian bagaimana alur penyusunan rencana kerja pemerintah, baik di tingkat pusat, nasional maupun di daerah. Persiapannya tetap dilakukan persiapan penyusunan RKPD, dilakukan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah, kemampuan keuangan daerah, kemudian evaluasi kinerja tahun lalu. Akhirnya kita menemukan perumusan permasalahan pembangunan daerah, kemudian menerima pokok-pokok pikiran dari DPRD maupun DPR RI yang memperkaya perumusan masalah, sehingga kita bisa kemudian menentukan sasaran dan prioritas, merumuskan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan, kemudian kita merumuskan program prioritas daerah maupun nasional beserta pagu indikatif anggaran yang seluruhnya setelah selesai disampaikan kepada masyarakat di dalam bentuk forum konsultasi publik. Yang ini tentu untuk menyelaraskan rencana program prioritas beserta pagu indikatif yang kemudian publik mengetahuinya. Ini kemudian menjadi rancangan awal RKP, rencana kerja pemerintah. Rancangan awal ini kemudian didiskusikan bersama semua perangkat daerah, di mana perangkat daerah juga mulai menyusun rancangan renja. Setelah dilakukan verifikasi bersama Badan Perencanaan Pembangunan, kemudian menjadi rancangan rencana kerja pemerintah. Dilakukan musrenbang bersama masyarakat, kemudian ditetapkan menjadi peraturan kepala daerah untuk tingkat daerah dan peraturan atau keputusan presiden di tingkat pusat. Barulah dia kemudian menjadi pedoman di dalam penyusunan APBD di tingkat daerah dan APBN di tingkat pusat. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu kementerian, lembaga, organisasi, perangkat daerah mempunyai dokumen yang juga turunan dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah. Untuk organisasi, kementerian, lembaga, dan perangkat daerah ada dokumen yang disebut dengan Rensra. Proses penyusunannya hampir sama dengan proses penyusunan RPJMD sebagai dokumen makronya. Pertama, persiapan. Di dalam persiapan itu ada pengolahan data dan informasi, ada analisis gambaran pelayanan dari perangkat daerah itu, apa yang menjadi tugas pokoknya, kemudian dilakukan perumusan isu-isu strategis, yang itu ini tentu juga dilakukan penelahaan terhadap RT/RW yang disinkronkan dengan tupoksi yang ada di perangkat daerah atau lembaga tersebut. Kemudian jika ini dokumennya adalah dokumen perangkat daerah, harus mensinkronkan dengan Rensra kementerian lembaga yang menjadi sinergi atau ketempat dari perangkat daerah di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Kemudian dilakukan perumusan tujuan dan perumusan sasaran, baru kemudian masuk menjadi perumusan strategi dan kebijakan. Setelah melakukan proses persiapan, baru kita menemukan rancangan Rensra perangkat daerah yang kemudian dilakukan forum perangkat daerah lintas perangkat daerah untuk mendiskusikan mencascading bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang harus kita selesaikan bersama. Yang kemudian setelah itu kita lakukan, kita masuk ke proses rancangan akhir, ditetapkanlah Rensra perangkat daerah ini dengan keputusan gubernur. Itu Bapak Ibu alur penyusunan Rensra perangkat daerah. Bagaimana Rensra ini kemudian diturunkan menjadi rencana kerja. Sama, kita ada juga proses persiapan penyusunan rencana kerja perangkat daerah, mulai dari pengolahan data dan informasi sampai nanti ditemukannya perumusan program kegiatan yang kemudian menjadi rancangan renja perangkat daerah. Persiapan penyusunan ini tentu dimulai sama dengan semua dokumen terdahulu, yaitu adalah mulai dari pengolahan data dan informasi, melakukan analisis gambaran pelayanan yang dilakukan oleh perangkat daerah atau kementerian lembaga tersebut, mengamati isu-isu strategis dan penting tentang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi,
kemudian memperkaya dengan hasil evaluasi pelaksanaan renja dari perangkat daerah tahun lalu, sehingga akhirnya didapatlah perumusan program dan kegiatan serta indikator kinerja dan pagu indikatif. Setelah ini di dalam tahapan persiapan, kemudian didapatlah rancangan renja perangkat daerah yang kemudian dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan dilakukan forum perangkat daerah dalam bentuk musrenbang, dan akhirnya dibahas bersama dengan perangkat daerah yang punya tupoksi perencanaan pembangunan daerah, yang kemudian renja perangkat daerah ini ditetapkan kemudian dengan keputusan kepala daerah. Itu Bapak Ibu alur penyusunan renja perangkat daerah yang merupakan dokumen yang menjadi dasar bagi perangkat daerah menyusun kegiatan program sampai kepada anggarannya setiap tahun, sehingga menjadi yang kita sebut sekarang menjadi RKA, DPA atau tingkat pusat disebut dengan DIPA. Bapak Ibu yang kami hormati, itu beberapa bagan alur penyusunan rencana pembangunan, mulai dari rencana pembangunan jangka panjang RPJP, rencana pembangunan jangka menengah, kemudian rencana pembangunan jangka pendek 1 tahun. Jadi kalau dokumennya merupakan dokumen yang menjadi acuan di provinsi, itu disebut dengan rencana pembangunan jangka menengah, sedangkan di tingkat perangkat daerah kita sebut dengan rencana strategis yang sama-sama berumur 5 tahun. Sedangkan untuk yang berumur jangka 1 tahun, dokumen daerahnya kita sebut dengan rencana kerja pemerintah, sedangkan dokumen kementerian, lembaga dan perangkat daerahnya kita sebut dengan rencana kerja. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan pada forum hari ini. Sebelum kita membuka diskusi, tentu kita berharap Bapak Ibu bisa memahami dari proses alur penyusunan perencanaan mulai dari tingkat pusat dan daerah. Banyak maaf, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.